Gukes Domaraju memimpin turnamen Superbet Kroasia Rapid 2025 setelah 3 kemenangan beruntun pada hari kedua. Tidak tanggung-tanggung, dia menghajar nama-nama besar, Abdul Satorov, Caruana, dan juga Magnus Carlsen. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana Gukes menaklukkan Magnus. Permainan pada awalnya dimulai Magnus Carlsen dengan C4. Gukes menjawab E5 setelah kuda C3, B4, lalu kuda F3. Di posisi ini, Gukes menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, pion D makan gajah, lalu D6 memperkuat pion dan mempersiapkan gajah petak terang untuk keluar. Magnus mendorong E4, mempersiapkan gajah petak terangnya. Setelah kuda ke petak D7, gajah D3, maka kuda C5. Oleh karena itu, gajah mundur. Selanjutnya, Gukes mengimbangkan kuda F6. Di posisi ini, Magnus menjaga pion dengan main tri E2. Selanjutnya, Gukes mendorong A5, lalu kuda mundur D2, G6, kuda mundur F1. Setelah itu, gajah E6. Magnus selanjutnya mempining kuda, maka Gukes mengusir gajah. Gajah mundur, pion kembali usir gajah. Setelah gajah mundur G3, main tri D7. Langkah ini membuka banyak opsi untuk Gukes. Permainan kemudian berlanjut. Magnus mendorong F3 memperkuat pionnya, lalu kuda H5 ancam gajah. Tetapi Magnus Carlsen membiarkan gajahnya dimakan. Hal itu akan membuka lajur F. Magnus memilih pengimbangan kuda ke petak ketiga. Tentu saja Gukes tidak ingin membuka lajur H. Oleh karena itu, kuda F4. Main tri terancam dan menyingkir ke petak D2. Selanjutnya, Gukes mendorong P5. Di posisi ini, Magnus mengadu kuda. Maka, Gukes menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, pion C makan gajah. Sampai di posisi ini, struktur pion putih sangat bagus. Langkah terbaik hitam menurut engine adalah benteng ke petak B8. Namun di posisi ini, Gukes memainkan langkah yang tidak akurat. Kuda mundur H5 menekan gajah. Gajah mundur ke petak F2. Setelah itu, raja F8. Dan sekarang, menurut engine putih berada di atas angin. Selanjutnya Magnus mendorong G3, lalu raja G7, gajah E3, main tri E7. Kemudian, benteng G1. Serangan yang sangat berbahaya lewat lajur G. Ancaman selanjutnya bisa saja pion H dimainkan. Di posisi ini, Gukes menarik mundur kudanya ke petak F6. Selanjutnya, Magnus membuat langkah yang tidak akurat. Langkah terbaik di posisi ini menurut engine adalah benteng ke petak F1. Namun demikian, Magnus Carlsen memilih B4. Langkah yang mengurangi keunggulannya. Gukes menukar pion. Setelah pion makan pion, kuda A4. Kuda hitam, meskipun berada pada petak pinggir, berpotensi untuk masuk dan menekan putih. Di posisi ini, Magnus Carlsen kembali memainkan langkah yang tidak akurat. Gajah D3 mengancam pion. Dan di posisi inilah, Gukes menunjukkan kualitasnya sebagai seorang juara dunia. Dia mendorong C6, membuang sebuah pion. Setelah Magnus Carlsen mengambil pion, Gukes lagi-lagi membuang sebuah pion. Apabila di posisi ini gajah makan pion, maka hitam punya balasan D4 menyerang gajah. Apabila gajah mundur, maka kuda C3. Hitam menang setelah mengorbankan 2 pion. Di posisi ini, Magnus Carlsen memilih untuk pion makan pion. Selanjutnya, kuda makan pion dan mengancam gajah. Magnus mendorong A3, lalu benteng H ke petak D8. Ancaman terselubung pada main tri. Magnus Carlsen merespon dengan benteng C1, lalu benteng D6. Setelah itu, Magnus kembali membuat langkah yang tidak tepat. Kali ini gajah makan pion. Sepertinya Magnus mengandalkan pion bebasnya. Namun sepertinya ini bukanlah hari yang baik bagi Magnus.
Meskipun unggul 2 pion, analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini cenderung seimbang. Di posisi ini, Gukes memainkan kuda D ke petak C3, ancaman pada menteri dan juga gajah. Magnus menyerang dengan gajah C5, tetapi selanjutnya kuda makan gajah. Gajah makan benteng, kuda makan gajah. Sampai di posisi ini, Gukes hanya punya 1 benteng, tetapi dia masih punya 4 perwira. Di lain sisi, Magnus memang punya 2 benteng namun hanya tersisa 3 perwira. Menurut analisa engine, posisi ini masih cenderung seimbang. Permainan kemudian berlanjut. Magnus mengamankan raja ke petak F2, lalu kuda mundur B6 ancam pion, maka menteri jaga pion, namun selanjutnya menteri E6. Di posisi ini, Magnus Carlsen yang merupakan seorang master dalam mengelola pion bebas membuat sebuah blunder. Dia memainkan benteng C5. Sepertinya Magnus ingin menyusun benteng. Namun di posisi ini, Gukes mendorong pion ke petak E4. Magnus sempat menyerang. Skak, raja mundur G8. Setelah itu, Magnus kembali membuat langkah tidak akurat. Benteng D1 mengancam kuda. Di posisi ini, Gukes Domarajo memilih untuk makan pion, membiarkan Magnus untuk mengambil kuda beracun. Apabila menteri makan kuda, maka menteri E2 skak setelah raja G1, menteri G2 skak mat. Oleh karena itu, Magnus Carlsen tidak terburu-buru makan kuda. Terlebih dahulu Magnus menyerang menteri, namun selanjutnya menteri H3 lagi-lagi menawarkan kuda beracun. Tentu saja, apabila menteri makan kuda, maka menteri G2 skak, raja E1 akan dijawab dengan F2 setelah raja E2 pion promosi. Hitam akan menang. Dan apabila di posisi ini raja E3, maka menteri E2 skak setelah raja D4, menteri makan benteng. Kalaupun raja lari ke petak C5, maka kuda skak setelah raja C4, menteri makan menteri. Hitam akan menang dengan mudah. Maka dari itu, Magnus Carlsen mengambil pion. Selanjutnya Gukes memainkan kuda C4. Magnus menantang pertukaran benteng dan kuda makan benteng. Setelah itu, pion makan kuda. Di posisi ini, Gukes menyerang raja dengan menteri F5 setelah raja G2, menteri C2, raja mundur, kuda F5. Magnus Carlsen yang meskipun kalah 1 perwira belum menyerah. Dia masih punya pion-pion bebas. Di posisi ini, Magnus memainkan menteri D7, menyokong pion bebas. Selanjutnya kuda E3 ancaman skakmat. Magnus menyerang balik menteri, namun menteri C1 setelah raja mendekati kuda, maka kuda G4 skak. Tentu saja apabila menteri makan kuda, maka menteri makan benteng. Maka dari itu, raja E2 dimainkan Magnus, lalu selanjutnya kuda E5. Di posisi ini, Magnus memainkan menteri E7. Setelah itu, Gukes mengambil pion, menteri terancam, begitupun dengan pion A. Magnus belum menyerah, dia masih mencoba dengan menteri E4. Namun setelah benteng makan pion, Magnus langsung menyerah. Ancaman selanjutnya adalah langkah skakster, benteng bisa makan pion, dan masih banyak ancaman lainnya.